耶稣，世界上你换回我生命，使我回到天父面前。每当我拿起这杯，我感谢你，我的Kepada ketua keluarga, sekarang masanya kita mengalihkan kain penutup roti dan air anggur. 使我永远与罪隔离。谢谢你为我死在十字上，破碎的生命的。 Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Masa ini adalah masa di mana ketua keluarga memberikan roti dan air anggur kepada semua anggota keluarga. Silakan. 破碎的生命得以完全，我感恩，我敬拜，那医治的自由，都因你那救赎的恩典。永远与罪隔离，永远与罪隔离。对属教会喜的心间，永远与罪隔离，永远与罪隔离，永远。 Sekarang kita akan menutup semula peralatan perjamuan kudus kita. Kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mendapati sukar untuk meninggalkan rumah, bimbang tentang perbelanjaan pengajian beras ramah yang tinggi, ataupun hanya menjadikan penjarakan sosial gaya hidup kebiasaan baharu, belum pernah semudah ini untuk mempelajari teologi. Anglican Training Institute mengatasi rintangan dan mencipta semula bilik darjah dengan pembelajaran tanpa batas melalui penggunaan teknologi secara inovatif dan efektif. Kami menyediakan pengalaman digital yang lancar dengan tenaga pengajar serta pengamal yang terbaik dari seluruh dunia. 线上教学对我来说是一个新的尝试，而且很方便，因为只要我打开电脑和网络，我看着荧幕就可以上课了。 I get to stay at home and be safe while getting all the knowledge from the amazing tutors as I stare at the screen. Pembelajaran dalam talian membolehkan program sijil, teologi, dan ATI kami di-stream secara separa atau sepenuhnya di mana-mana jua. Dengan itu, menawarkan pendidikan berkualiti tinggi kepada sesiapa sahaja, di mana sahaja. Pilihan pembelajaran dalam talian kami mempunyai kurikulum ketat yang sama dengan pilihan pembelajaran bersemuka kami. Platform pembelajaran kami, Moodle, membolehkan pelajar dan fakulti untuk berhubung dan bekerja sama, mengakses pelbagai sumber dan kandungan, memainkan semula pelajaran yang dirakamkan, dan banyak lagi. Dengan adanya aplikasi Moodle yang disediakan oleh pihak ATI, maka saya dapat menerima apa-apa maklumat penting seperti panduan pelajaran, buku rujukan, dan sebagainya. 透过这个 online 课程，让我有机会和 ATIR 的学生一起上课，也让我能从中吸取更多学习经验。 Setiap pembelajaran itu dirakamkan dan diuploadkan ke dalam Moodle, dan itu sangat membantu kepada setiap para pelajar karena kita bisa untuk mengulang kaji pelajaran di mana-mana saja, bila-bila masa saja ada terluang, kita bisa kembali ke Moodle dan melihat semua sesi pembelajaran kembali.
This is a very great experience for me because I can study the Word of God in a very comfortable way and in a relaxed environment because I was having my class in my room. So I can now seek for the Word of God without any distraction. So ATI is the best. We love ATI. Ambillah langkah seterusnya dalam perjalanan pembelajaran Anda. Kepada ketua keluarga, sekarang masanya kita mengalihkan kain penutup roti dan air anggur. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Masa ini adalah masa di mana ketua keluarga memberikan roti dan air anggur kepada semua anggota keluarga. Silakan. Sekarang kita akan menutup semula peralatan perjamuan kudus kita. Kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.
mendapati sukar untuk meninggalkan rumah, bimbang tentang perbelanjaan pengajian berasrama yang tinggi, ataupun hanya menjadikan penjarakan sosial gaya hidup kebiasaan baharu, belum pernah semudah ini untuk mempelajari teologi. Anglican Training Institute mengatasi rintangan dan mencipta semula bilik darjah dengan pembelajaran tanpa batas melalui penggunaan teknologi secara inovatif dan efektif. Kami menyediakan pengalaman digital yang lancar dengan tenaga pengajar serta pengamal yang terbaik dari seluruh dunia. 线上教学对我来说是一个新的尝试，而且很方便，因为只要我打开电脑和网络，我看着荧幕就可以上课了。 I get to stay at home and be safe while getting all the knowledge from the amazing tutors as I stare at the screen. Pembelajaran dalam talian membolehkan program sijil, teologi, dan ATI IKAMI di stream secara separa atau sepenuhnya di mana-mana jua. Dengan itu, menawarkan pendidikan berkualiti tinggi kepada sesiapa sahaja, di mana sahaja. Pilihan pembelajaran dalam talian kami mempunyai kurikulum ketat yang sama dengan pilihan pembelajaran bersemuka kami. Platform pembelajaran kami, Moodle, membolehkan pelajar dan fakulti untuk berhubung dan bekerja sama, mengakses pelbagai sumber dan kandungan, memainkan semula pelajaran yang dirakamkan, dan banyak lagi. Dengan adanya aplikasi Moodle yang disediakan oleh pihak ATI, maka saya dapat menerima apa-apa maklumat penting seperti panduan pelajaran, buku rujukan, dan sebagainya. 透过这个 online 课程，让我有机会和 ATIR 的学生一起上课，也让我能从中吸取更多学习经验。 Setiap pembelajaran itu dirakamkan dan diuploadkan ke dalam Moodle, dan itu sangat membantu kepada setiap para pelajar karena kita bisa untuk mengulang kaji pelajaran di mana-mana saja, bila-bila masa saja ada terluang, kita bisa kembali ke Moodle dan melihat semua sesi pembelajaran kembali. This is a very great experience for me because I can study the Word of God in a very comfortable way and in a relaxed environment because I was having my class in my room. So I can now seek for the Word of God without any distraction. So ATI is the best. We love ATI. Ambillah langkah seterusnya dalam perjalanan pembelajaran Anda. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku Selamat pagi. Pada hari Ahad yang mulia ini, saya ingin bacakan satu ayat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Saudara dan saudari di dalam Kristus, Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari utusan Kristus kita berdiri teguh menjadi saksi walaupun di mana kita berada, karena Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, Yesus. Oh, angkat suara kita memuji Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan berubah jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya
bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kau sediakan mahkota, kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terpuji namamu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ingin melayani-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pembacaan pagi ini diambil daripada kitab Ayub, pasal 12 ayat 13 hingga 25. Kitab Ayub, pasal 12 ayat 13 hingga 25. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang mengiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledah para imam dan mengulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia menyingkapkan rahsia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuatkan bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Ayat yang terakhir, mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas bab yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Semua kita, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Di bawah tajuk Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kerana mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Kerana mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom pada pagi yang indah ini.
kita akan bersama-sama belajar Tuhan yang Maha Kekal, Dia tidak berubah. Ada 5 wabah yang pernah menyerang Malaysia. Antaranya adalah virus Nipah 1999, Dengue, Zika, Chikungunya, dan JI. Sesama burung, influenza H5N1 pada 2004. Sesama babi, influenza A H1N1 2009. Dan sindrom pernapasan akut Timur Tengah COVID 2017. Setelah manusia mengharungi wabak-wabak ini, datanglah virus corona atau COVID-19 menyebabkan keresahan besar bagi dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sentiasa berubah. Penat rasanya menghadapi semua ini. Bagaimanakah dengan Allah? Adakah Dia berubah mengikut peredaran waktu? Ada satu hal yang perlu kita tahu hari ini, dan sepatutnya kita sudah tahu, tetapi kita harus berulang kali diberitahu supaya kita sentiasa ingat akan hal ini. Kita punya Tuhan yang Maha Kekal, yang tidak pernah berubah. Benarkah? Apalagi yang di dalam dirinya tidak berubah. Pertama, tidak berubah karakternya. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah adalah pencipta segala yang ada. Dalam Mazmur 102 ayat 25b hingga 26 berkata, "Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu." Semua yang diciptakan akan berubah atau berakhir, tetapi Dia tetap sama. Mazmur 102 ayat 27 hingga 28. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Apa maksud ayat ini? Maksudnya, Dia tidak pernah berubah langsung. Dia wujud selama-lamanya, dan Dia tetap sama sepanjang masa. Jika Dia adalah Allah yang menyelamatkan umat Israel daripada perhambaan di Mesir, apatah lagi hari ini Dialah Allah yang menyelamatkan umatnya daripada perhambaan wabak COVID-19 ini. Tidak ada apa-apa yang dapat mengubah pribadi atau karakter Allah. Adakah dalam keadaan penyakit COVID-19 ini Dia akan menjadi kurang benar atau kurang mengasihi? Tidak sama sekali. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan masa hadapan. Dia juga tidak akan bertambah adil atau menjadi lebih setia, karena Dia akan tetap sama selama-lamanya. Jadi, kita tidak perlu khawatir kalau Allah akan berubah. Kebaikan, belas kasihan, kasih, kemurahan, keadilannya adalah sama dahulu, sekarang, dan masa hadapan. Kedua, tidak berubah kebenarannya. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu yang tidak tulus, atau sesuatu yang terpaksa kita tarik balik, sama ada ia tidak benar, atau karena kita berubah pendapat.
Kata-kata manusia mudah berubah, tetapi tidak bagi Allah. Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa yang dipikirkan atau diucapkan Allah tidak berubah. Jadi firman-Nya boleh dipercayai sepenuhnya. Dengan itu, apabila kita membaca firman Tuhan, kita perlu ingat bahwa Allah menepati apa yang dikatakannya, janji-janjinya, amaran-amarannya, dan hukum-hukumnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Ingatlah, kebenaran Allah tidak akan berubah, walaupun dunia ini berubah kepada norma baharu. Ketiga, tidak berubah rancangannya. Sifat Allah yang kekal dan tidak berubah ini terlihat di dalam segala rancangannya. Semua tujuannya dan rancangannya tidak berubah. Perubahan bagi Allah tidak perlu, karena Dia tahu, Dia melihat, Dia dapat mengawal segalanya. Sama ada yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa hadapan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Maka yakinilah janji Allah bahwa tujuan Allah menyelamatkan umat manusia daripada dosa dan mengembalikan mereka kepada dirinya tidak pernah berubah sepanjang sejarah dunia. Kabilule wa okulu tenau kishmi il komihiv. Dia akan mengasihi dan mendisiplinkan kita seperti mana Dia mengasihi dan mendisiplinkan umatnya purbakala, sehingga kita menjadi semakin
menyerupainya. Apakah adanya corona ini cara Allah mengasihi dan mendisiplinkan kita supaya semakin serupa dengannya? Jika ya, jawaban Anda, marilah kita berusaha semakin mendekati Tuhan Yesus. Bukannya ketakutan mendahului kita, tetapi marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kekal. Tidak berubah karakternya, tidak berubah kebenarannya, dan tidak berubah rancangannya. Zaman dan masa berubah, musim dan bencana pun berubah, wabak dan penyakit juga berubah. Oleh itu, jangan panik, jangan resah semasa kita menghadapi situasi pada waktu ini. Tuhan menjanjikan kita hidup sejati dan kekal yang tidak akan berubah, sehingga kita dapat yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun, bukan masalah atau kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau penyakit atau bahaya atau pedang yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom berjemaat Tuhan, apa kabar? Saya harap Anda semua sehat sejahtera. Hari ini hari yang istimewa, di mana kita akan merayakan perjamuan kudus dalam talian. Saya mendorong Anda dan keluarga Anda siapkan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ada dua pengumuman pada hari ini. Yang pertama, pada 28 hingga 29 November 2020, The Global Leadership Summit edisi dalam talian akan diadakan. Jadi temanya adalah saya ada pengaruh. Sila rujuk pada buletin kita untuk informasi yang lebih terperinci. Dan saya mau mendorong jemaat BM yang boleh memahami bahasa Inggris untuk menyertai acara ini dengan hanya Rp80 sahaja iurannya. Jadi daftarlah dengan segera. Yang kedua, persidangan Sinod ke-31 akan diadakan pada 4 hingga 5 Desember di Katedral All Saints. Tolong doakan perkara ini agar persidangan ini dapat berlangsung pada masa sukar ini. Jadi akhir sekali, Allah adalah cahaya yang memberikan kita damai sejahtera yang terus-menerus menerangi jalan kita di tengah-tengah kegelapan. Yakinilah Dia. Haleluya, Tuhan memberkati Anda. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua kita, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran,
perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan serta menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, serta memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam kesejahteraan. Sekarang saudara-saudari, kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, maka kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu, marilah kita berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus, dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu dan beserta kamu juga. Oleh itu, saudara-saudari, saya mendorong Anda yang berada di rumah, bersalam-salamanlah antara satu sama lain. Khususnya ibu bapak, berilah pelukan kasih sayang kepada anak-anak Anda. Anda boleh lakukan sekarang juga. Sebelum kita teruskan perjamuan suci, saya menjemput para ketua rumah, baik bapak maupun ibu. Sekarang boleh sanitize tangan Anda dengan sanitizer, kemudian bukalah penutup alat-alat perjamuan suci yang Anda sudah sediakan. Dipersilakan. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah Tritunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau bersama dengan para malaikat dan kaum syurgawi, dan yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di syurga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injilnya, memerintahkan supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan
abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, lalu mengucap syukur, dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman serta rendah hati, dengan menerima roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta terimalah dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Para ketua rumah, bapak ataupun ibu, Anda diminta supaya melayanilah anggota keluarga yang bersama-sama untuk menerima perjamuan suci, khususnya mereka yang sudah ditetapkan. Bagi anak-anak yang lain, ketua rumah boleh mendoakan mereka juga. Dipersilakan.
Sekarang waktunya sesudah selesai mengedarkan perjamuan suci, ketua rumah dijemput supaya gunakan kain putih ataupun tisu, ya, tuala yang kamu pakai tadi untuk tutup semua peralatan perjamuan suci. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, dengan damai sejahtera Allah menyertai kamu, serta kasihlah dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari utusan Kristus kita berdiri teguh menjadi saksi walaupun di mana kita berada, karena Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya Yesus. Oh, angkat suara kita memuji Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan berubah jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya
baik.